Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 443 itu sudah cukup. Ekspresi Hezekin juga berubah ketika mendengar kata-kata itu. Dia menyalakan senter ponselnya dan memotretnya di dalam mobil. Dia menemukan bahwa tidak ada orang kedua di dalam mobil itu kecuali Zhou Tao. Kursi pengemudi di dalam mobil itu penuh dengan darah, tetapi darah belum menggumpal, menandakan bahwa Zhou Tao sudah meninggal. Waktunya tidak terlalu lama. Keluarkan aku dan kejar. Lihat apakah ada orang yang mencurigakan di dekat sini. Hezekin segera berteriak dengan marah. Dan beberapa agen yang berada di dalam mobil di belakang masuk ke dalam mobil dan pergi. Pada saat ini, Lin Yu sudah membungkuk dan berlari ke Zhou Tao, mengulurkan tangannya dan menyentuh pergelangan tangannya. Setelah melihat sayatan di lehernya lebih dari 10 cm, dia perlahan berdiri, menghela nafas, dan berkata, itu tidak lagi disimpan. Waktu kematiannya antara 10 dan 20 menit, yang berarti ketika kita berangkat, pihak lain sudah menerima berita. Mari kita buru-buru membunuh orang-orang dulu. Sialan. Hezekin menghentak tiba-tiba, lalu berbalik dan merobek kerah Fang Zeng, dengan marah berkata, katakan, apakah itu rahasia yang diam-diam kamu ceritakan? Bagaimana lagi mereka tahu bahwa kita akan datang ke Zhou Tao? Paman Ho, aku dianiaya. Fang Zeng berkata dengan wajah pucat, aku baru saja duduk di sebelahmu. Apakah kamu tahu apa yang aku lakukan? Jelas bukan dia. Lin Yu menggeleng. Dia dan Hezekin baru saja duduk di sebelah Fang Zeng. Dia bahkan tidak sempat mengirim pesan teks. Selain itu, Lin Yu sekarang dapat menyimpulkan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Fang Zeng. Beberapa pemukulan yang dideritanya memang sedikit ketidakadilan. Lalu ada eyeliner dari dalang di balik layar di rumah sakit. Hezekin juga langsung tenang dan berkata sambil mendengus dingin. Hanya kelompok dokter dan perawat di rumah sakit yang tahu apa yang mereka keluarkan, jadi tidak sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang ini memiliki eyeliner satu sama lain. Aku mengambilnya kembali dan menanyakannya satu persatu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tidak bisa bertanya apa-apa. Hezekin berkata dengan marah, dan kemudian menelepon markas untuk mengirim seseorang untuk menangkap mereka. Ketua He, kamu tahu, ini melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Lin Yu tiba-tiba menyela, dan berkata, ada begitu banyak orang, tidak jelas sama sekali, jadi kamu tidak perlu repot, saya bisa memberikan jawaban yang pasti. Arah investigasi. Oh, apakah kamu tahu siapa yang melakukan ini? Hezekin mengerutkan kening, dan menatap Lin Yu dengan hati-hati. Ya, tapi saya hanya meragukannya. Sebenarnya, saya pernah terkena racun yang tidak berwarna dan tidak berbau sebelumnya. Seharusnya mirip dengan racun di HRY. Racun semacam ini sangat merepotkan untuk disiapkan. Jika tidak mahir dalam pengobatan Tiongkok, dan keterampilan medisnya sangat baik, orang pintar tidak bisa mengada-ada. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Hezekin segera menyala, dan buru-buru berkata, lalu siapa orang yang kamu bicarakan ini? Bukankah Menteri Fang baru saja menyebutkan bahwa Zhou Tao adalah murid Qian Zitang sebelumnya? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu, meskipun ini tidak cukup untuk menjelaskan bahwa itu adalah hantu Wan Jia, setidaknya dia adalah seorang penyelidik. Arah keluarga Wan. Hezekin tidak bisa membantu tetapi tertegun. Jelas, ini di luar dugaannya. Dia awalnya mengira bahwa orang yang melakukannya adalah seseorang yang memiliki musuh dengan saudara keduanya, tetapi dia tidak berharap memiliki konflik kepentingan dengan keluarganya. Wan Jia. Aku ingat. Pada saat ini, ekspresi Fang Zeng di samping tiba-tiba berubah, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan penuh semangat berkata, pada siang 2 hari yang lalu,
Zhou Tao mengatakan bahwa tuannya menyuruhnya makan. Setelah kembali, dia mengerutkan kening. Seluruh orang itu bingung, seolah-olah dia sakit. Sepertinya dia tidak fokus. Saya memintanya untuk memilih bahan obat dan dia memilih yang salah. Saya bahkan memarahinya, jadi saya memiliki ingatan yang dalam tentang kejadian ini. Tuannya adalah Wan Siling, tanya Hezikin dengan marah. Ya, ini Wan Siling. Dia biasa membual tentang itu. Fang Zeng mengangguk penuh semangat, menegaskan. Yah, kamu adalah seorang Wan Jia. Hezikin mencibir, dan kemudian bertanya-tanya, tapi Wan Jia adalah keluarga bisnis dan tidak memiliki konflik dengan kami. Kenapa dia melakukan ini? Untuk menjebakku. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, aku memiliki banyak kebencian antara mereka dan keluargaku. Kematian putra Wan Sixun dihitung di kepalaku olehnya. Hezikin melirik Lin Yu dan tidak bertanya banyak. Sebenarnya, dia pernah mendengar tentang keluhan Wan Jia dengan Lin Yu, tapi dia tidak memikirkannya pada awalnya. Lalu dia mengangguk dan berkata, itu yang dikatakan. Lulus. Tapi kita tidak punya bukti. Lin Yu menghela nafas, menatap Zhou Tao yang sudah mati di tanah, dan berkata tanpa daya. Tidak ada bukti, kamu bisa memeriksa. Hezikin menoleh ke Fang Zeng dan berkata, Zhou Tao memanggilku. Setelah Fang Zeng memberitahu nomor telepon Zhou Tao, Hezikin menelepon kantor pusat dan meminta orang untuk memeriksa nomor telepon tersebut. Tanpa diduga, nomor ini belum dihubungi dengan orang lain baru-baru ini kecuali untuk berbicara dengan keluarga dan pemimpinnya. Terlihat bahwa Zhou Tao menggunakan telepon umum untuk menghubungi orang yang menghasutnya, atau ada orang lain yang tidak berfungsi. Kartu panggil yang dikenal. Apalagi di kartu bank dia dan keluarganya tidak ada catatan transfer, hanya orang tuanya yang membeli villa di rumahnya 2 hari lalu, tapi tidak ada masalah dengan catatan transaksinya. Namun, pengembang villa ini adalah milik Wanshi Group. Kedua rubah tua Wan Jia sangat berhati-hati. Hezikin berkata dengan dingin, melihat pesan di telepon. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat, lalu mengerutkan kening dan berkata, hanya membeli rumah tidak cukup bukti, kan? Ini tidak bisa dihitung sebagai bukti, tapi digabungkan dengan semua hal, aku yakin Wan Jia adalah dalang dari masalah ini. Ini cukup. Wajah Hezikin cemberut, matanya dingin dan menakutkan, dan suaranya sangat dingin. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk tetap di tempat kejadian dan menunggu polisi. Kemudian dia masuk ke dalam mobil dengan membawa kuncinya, dan berkata kepada Lin Yu, Bu Cheng, dan Fang Zeng, ada yang harus kulakukan. Kembalilah sendiri, dan aku tidak akan mengirimmu pergi. Lin Yu melihat mobil Hezikin melayang pergi, tapi dia bingung, dia bisa melihat bahwa Hezikin sangat marah, tapi tanpa bukti, Hezikin sepertinya tidak cocok antara Wan Sixun dan Wan Siling, bukan? Setelah masuk ke dalam mobil, Hezikin langsung bergegas ke kediaman Wan Sixun, dan pada saat yang sama memanggil bawahannya, suaranya sangat dingin dan berkata, segera kirim 2 tim orang dengan segala perlengkapannya untuk mengepung badan hukum Wanshi Group, Wanshi. Villa tempat Sun berada, sekarang. Ya, Pak, suara orang di ujung telepon menjawab dengan tajam. Mereka sangat terkejut. Mereka selalu memiliki 3 atau 5 orang bersama-sama, dan tidak pernah ada tim yang terdiri dari 10 orang, tetapi saat ini mereka kapten meminta mereka untuk langsung memberangkatkan 2 tim. Dapat dilihat betapa seriusnya situasi ini. Setelah menutup telepon, Hezikin pergi ke kediaman Wan Sixun. Tepatnya, kediaman Wan Sixun adalah sebuah manor. Seluruh villa menempati area yang luas dengan taman dan kolam renang, jarak antara gerbang dan bungalow berjarak puluhan meter. Begitu Hezikin turun dari mobil, 2 pengawal berbaju hitam menyambutnya dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Keluar dari sini. Hezikin melirik mereka berdua dengan ringan dan berkata dengan dingin. Apa yang kamu bicarakan? Cepat pergi, jika kamu tidak pergi, kami tidak sopan kepadamu.
Kedua pengawal itu mengerutkan kening, dan mereka ingin melakukan sesuatu. Ayo, coba aku lihat apakah kamu berani menggerakkan jariku hari ini. Hezekin mendengus dingin, lalu mengeluarkan dokumen di pelukannya dan menunjukkannya kepada dua pengawal di depan. Meskipun kedua pengawal tersebut tidak mengetahui ide Biro Keamanan Nasional, setelah melihat lambang nasional di atasnya, mereka juga mengetahui bahwa Hezekin memiliki latar belakang yang luar biasa. Warna kulitnya berubah dan dia tidak berani membuat terlalu banyak masalah. Dia segera berteriak di kepalanya di walkie-talkie, "Saudara Bin, seseorang dengan identitas yang tidak biasa keluar, silakan datang dan lihatlah." "Baiklah, harap tunggu." Saat ini Bin sedang mencuci darah dengan tangannya di kamar mandi. Setelah menyelesaikan semua pakaiannya, dia berbalik dan berjalan keluar. Saat hendak berjalan menuju gerbang manor, ia melihat wajah Hezekin dengan jelas. Tiba-tiba jantungnya bergetar dan wajahnya terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana Hezekin melacaknya di sini. Dia telah memperhatikan setelah menyelesaikan bisnis barusan, sama sekali tidak ada ekor di belakang. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosinya, berpura-pura acuh tak acuh, dan dengan cepat berjalan ke gerbang, dan tersenyum. Kepala dia, "Tidak hanya Anda di sini, tetapi bawahan Anda tidak tahu apa-apa dan menyinggung Anda. Maafkan saya. Cepat, silahkan. Kau kenal aku." Hezekin meliriknya, tiba-tiba matanya berhenti, dan dia menemukan ada setetes darah sebesar wijen di kerah kemeja putih Bin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.